Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam ini setelah pulang ribut tadi, dan gue habis dari Polda langsung karaoke nyanyi pulang ke rumah capek. Sekarang jam 1:30 malam. Gue bakal menjelaskan kenapa gue ribut dengan pendeta Paniangan Panggabean. Ya, pendeta ini dulu ayahnya seorang oknum tentara. Gue bisa kategorikan oknum tentara. Karena ada lahan orang Betawi di situ, hampir 2 hektar. Ya, hampir 2 hektar nih, lahannya hampir 3 hektar. Tiba-tiba datanglah oknum tentara ini, ya, mengaku dapat rekomendasi dari gubernur di eranya Ali Sadikin. Waktu itu bapak itu katanya semacam bimas atau apa yang pangkatnya serka atau gimana lah, pokoknya cerita dari ahli waris ya. Datang pakai baju loreng, bawa memo Ali Sadikin akan membangun gereja dan masjid berdampingan di tanah itu. Dengan catatan si ahli waris diminta untuk menyerahkan lahan tersebut ya. Bukan ahli waris, si orang tuanya ahli waris diminta untuk menyerahkan lahan tersebut dengan bapaknya ya, dengan kakeknya. Akhirnya diserahkanlah. Kata ahli waris, boleh saja dibangun gereja dan masjid asal warganya menerima. Nah, ketika itu mau dibangun gereja dan masjid, gerejanya nggak boleh karena di situ di Petukangan Utara mayoritas Muslim. Akhirnya dipindah gereja itu, dibangunlah di rumahnya Panggabean, ya, di rumahnya sendiri. Gereja itu, gereja di rumah lah kita. Bapaknya yang tentara ini, yang oknum tentara, bangun di rumah gereja itu. Lalu karena desakan masyarakat tidak boleh bangun gereja di situ, akhirnya tanah itu kembali ke ahli waris. Ya kan, masjidnya tidak dibangun juga, gitu. Masjidnya tidak dibangun juga. Ya, adil kan akhirnya. Tetapi sama si oknum ini, bapaknya si Paniangan Panggabean, dijadiin tempat dagang pertama-tama lapak-lapak kecil lah di situ, 2-3 lapak awalnya. Gitu, 2-3 lapak, lama-lama yang tadinya fungsinya harusnya buat gereja dan masjid dijadiin lapak-lapak oleh mereka. Lalu ayahnya meninggal, abangnya si Paniangan meninggal, adiknya nih yang pendeta. Ya, karena dia dipanggil pendeta karena dia punya gereja di rumah. Di Jalan Cermai di Petukangan Utara dekat kuburan. Ya, di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dia jadilah nih pendeta, ya kan? Dan dia nerusin nih lahan yang 200 meter yang dapat rekomendasi dari itu, dari Ali Sadikin. Diterusin sama dia. Dibikin lagi warung-warung, lama-lama ke belakang ada kontrakan. Lama-lama luas tuh. Tanahnya Said bin Tinggal lama-lama diambil banyak. Nah, si Said bin Tinggal karena dia orang Betawi, dia takut sama aparat. Akhirnya dia ketakutan. Sama sekali gak mengurus, ketakutan karena diancam waktu itu. Karena pada saat itu si Pak Panggabean ini almarhum kerjasama dengan oknum lurah, ya, oknum lurah pada saat itu kerjasama nih, gitu loh, untuk mengambil tanah yang 2 hektar atau 3 hektar ini. Bagaimana polanya dah gitu. Tapi BPN kan pinter, nggak mau ngeluarin sertifikat. Sampai sekarang sertifikatnya nggak ada, masih atas nama Said bin Tinggal tanahnya, sebanyak 3 hektar lebih. Harusnya sih 5 hektar lebih ya, tetapi karena udah dipakai ini pakai itu, orang kalau digugat ya bisa mentah juga itu sertifikat yang ada di situ. Tapi nggak apa-apa lah, yang sisa ini 3 hektar lebih, akhirnya kita perjuangkan sekarang. Di semua lini tanah itu tidak ada yang namanya sengketa. Sengketa ini hanya warung dan kontrakan yang dibangun oleh si Panggabean ini, si oknum pendeta ini, gitu. Warung-warung itu yang kayu-kayu, dia nggak mau pergi hanya karena warung kayu-kayu yang tadinya harusnya buat gereja nggak jadi dibangun, jadi warung dia, jadi milik pribadi gitu. Nah, akhirnya orang Betawi ini merasa risih, minta bantuan lah saya. Dia bilang, "Cing, aneh sering diancam nih sama orang nih di Panggabean, aneh sekeluarga diancam begila. Ente kan orang sini, kenapa takut, Cing?" Ya, tahu sendiri, dia kan pakai aparat, dikit-dikit aparat. Aneh kan orang kampung, Cing. Nah, si Betawi ini jadi susah hidupnya, gitu loh. Punya tanah hektaran, dia sendiri hidup susah. Ngojek, ngeliatin tanahnya lagi digarap oleh si Panggabean, ya kan.
Setiap bulan diambil berapa juta satu warung tuh, berapa warung dan berapa puluh rumah di situ. Yang tadinya 100 meter jadi ke belakang, ke belakang, ke belakang. Lama-lama banyak. Akhirnya suatu saat Pemda bikin plang di situ bahwa tanah ini milik Pemda 6.000 meter katanya. Nah, saling gugatlah nih si Panggabean dengan Pemda. Di dalam isi gugatannya Panggabean kalah. Karena dia berdalih katanya beli. Itu beli garapan. Kalahlah sama Pemda nih. Gitu kan? Dia pakai memo Ali Sadikin yang buat gereja dan beli garapan apa segala itu, kalah sama Pemda. Tapi Pemda juga nggak bisa nguasain tanah ini karena nggak punya surat. Jadi sama-sama orang nggak punya surat berantem di pengadilan. Akhirnya mungkin NO atau kalah lah. Gitu ya. Nah, alhasil ahli waris sekarang udah saya urus, nggak ada sama saya sengketa. Ada air Petra dari Pemprov DKI ngambil tanah di situ 1.000, itu pun masih saya permasalahkan sekarang. Kenapa bisa dimunculkan sertifikat sementara sertifikat itu saya cek di BPN nggak muncul nomor sertifikat itu. Berarti kan ada manipulasi data 1.000 meter air Petra di. Air Petra bilang dikasih oleh komplek Alpa. Ya, Alpa saya bilang waktu rapat dengan lurah, Alpa jangan bawa Alpa loh, Alpa perusahaan besar, nggak mungkin nyolong tanah 1.000 meter begini. Kamu jangan menghina Alpa, saya bilang begitu sama orang-orang warga situ. Akhirnya nggak ada yang berani ngomong. Itu lurah juga nggak bisa karena letter C-nya nggak ada tuh sertifikat di kelurahan. Kalau nggak ada letter C-nya gimana bikinnya? Di kelurahan Petugang Utara nggak ada letter C. Sementara letter C itu yang menentukan sporadik dan lain-lain. Ya udahlah, itu intinya 1.000 meter dah cacat lah. Intinya bakal saya gugat tuh Pemprov gitu. Sekarang ini yang 3 hektar ini nggak kepake sama sekali. Selalu ingin dimasalahin sama si Panggabean yang udah kalah gugatan sama Pemprov ya di pengadilan ya. Ingin dimasalahin masalah 200 meter ini. Yang 200 meter sekarang dijadiin 300 meter, mungkin ke belakang bisa jadi 400 meter. Lama-lama dikit-dikit bangun gitu. Udah gitu disuruh bongkar warungnya, ngeyel. Gua somasi, anak buahnya ngerobek surat somasi gua gitu loh. Ngancam-ngancam lagi sih orang Betawi ini. Lah orang Betawi ini kan nggak mau ribut gitu. Dia bukan rasis ya, bukan rasis, tapi biar jelas kronologisnya gue ceritain. Lah Panggabean dikit-dikit mentang-mentang anak aparat, dikit-dikit panggil aparat dulunya. Nah sekarang gue juga anak aparat. Mungkin bapak gue lebih tinggi pangkatnya sama lu. Jadi lu ketemu deh sama gue gitu. Jadi ya kita main-mainan aja ya, kita gesek-gesekan. Bilang gitu. Lu jangan mentang-mentang dulu lu boleh ngejajah klien gue ini. Kalau ada gue sekarang jangan coba-coba ngejajah lo, gue sikat. Bilang gitu sama dia, sama si Panggabean gue bilang gue sikat lo. Lo sebagai pendeta nggak mencontoh pendeta, kasihan nih tanah rakyat. Bilang gitu. Lah ini dia ngomong setiap debat sama gue, dia tuh bilang ini bangunan ini warung saya. Ya warung lo dibangun di atas tanah klien gue, itu nggak sah, haram, gue bilang begitu. Masih ngeyel, gugat aja kalau nggak seneng loh. Ngapain gue gugat? Orang dulu nggak punya surat, kok gue gugat? Yang digugat itu ada orang punya surat kebar. Misalnya gue girik, dia juga girik, baru gue gugat. Lah ini tuh cuma punya warung, beli kwitansinya juga nggak ada, katanya ada juga yang bangun tuh sebagian ahli waris, gitu loh. Jadi jangan ngaku-ngaku Panggabean, ya. Lu malu-maluin, lu pendeta nggak pantas ya, malu-maluin lu. Ntar gue laporin ke sinode lo, ya. Makasih.